Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diana Selvi Adinda Juni, NIM belakang 006 dari Prodi Pengembangan Masyarakat Islam. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan sebuah materi mengenai media dalam dakwah. Nah, sebelum masuk ke materi teman-teman, saya akan menyampaikan beberapa topik pembahasan yang akan saya bahas pada kesempatan kali ini. Yang pertama yaitu mengenai definisi dakwah, kemudian yang kedua yaitu ada peran media dalam dakwah, yang ketiga ada jenis-jenis media dalam dakwah, yang keempat ada strategi efektif yang dalam penggunaan media dakwah, kemudian yang terakhir ada tantangan dan juga solusi. Teman-teman tahu tidak apa sih dakwah itu? Nah, dakwah merupakan sebuah proses penyampaian ajaran-ajaran Islam untuk mengajak, mempengaruhi, membujuk orang lain agar lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di tengah perkembangan zaman yang semakin modern dan canggih ini, para dai atau pendakwah itu dapat melakukan berbagai cara untuk menyebarkan dakwahnya, terutama dalam menggunakan media. Nah, media memiliki peran yang sangat penting dalam dakwah karena media merupakan sarana yang efektif untuk menyampaikan pesan-pesan dakwah kepada masyarakat secara luas dan juga cepat. Nah, media ini juga menyediakan platform yang luas untuk menyebarkan pesan-pesan agama, edukasi, dan juga motivasi kepada masyarakat luas. Nah, untuk selanjutnya yaitu jenis-jenis media dalam dakwah. Nah, di dalam jenis media dakwah ini saya menyebutkan ada 3 jenis. Yang pertama yaitu media sosial, yang kedua ada website dan juga blog, yang ketiga ada podcast dan juga video dakwah. Nah, di tengah perkembangan zaman yang makin modern dan canggih ini, kita bisa mendengarkan dakwah tanpa harus mendatanginya secara langsung di suatu tempat. Semisal ada sebuah kajian dakwah Ustadz Hanan Ataki, dakwahnya itu di kota seperti di Jakarta, sedangkan kita berada di Salatiga. Nah, kita ingin mendengarkan dakwah itu, kajian itu, tetapi karena terhalang oleh jarak, kita bisa mendengarkannya melalui media sosial seperti YouTube, Facebook, Twitter, Instagram, seperti itu. Jadi, media dalam dakwah itu mempermudah kita semua, seperti halnya para pendakwah atau dai dalam menyebarkan dakwahnya, dan juga seperti kita masyarakat umum ini dalam mencari informasi mengenai suatu dakwah. Seperti itu. Nah, untuk pembahasan selanjutnya yaitu mengenai strategi efektif dalam penggunaan media dakwah. Yang pertama yaitu melakukan konsistensi dalam penayangan konten. Nah, sebagai pendakwah, kita harus mempunyai semangat yang tinggi dalam melakukan dakwah kita melalui media. Kita harus melakukannya secara terus-menerus, seperti itu. Kemudian yang kedua ada memberikan konten yang relevan dan bermanfaat bagi pendengar atau masyarakat. Jadi, sebagai pendakwah atau dai itu harus memahami konten apa yang sesuai atau mempunyai keterkaitan dengan masyarakat dan mempunyai kebermanfaatan bagi masyarakat, seperti itu. Kemudian yang ketiga ada menggunakan bahasa yang mudah dipahami dan juga menarik. Nah, dalam pembuatan konten, pendakwah harus memastikan kontennya itu menggunakan bahasa yang mudah dipahami dan konten itu menarik perhatian para masyarakat, seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir yaitu berinteraksi dengan audiens untuk membangun komunitas yang solid. Nah, untuk selanjutnya yaitu mengenai tantangan dan juga solusi. Nah, setiap proses dakwah dalam media itu pasti ada sebuah tantangannya. Ya, di sini saya sebutkan yang pertama yaitu persaingan konten yang ketat. Yang kedua ada perubahan algoritma media sosial dan juga respon negatif. Nah, setiap tantangan itu pasti ada solusinya. Nah, solusi yang dapat dilakukan oleh pendakwah dalam mengatasi tantangan itu yang pertama yaitu dengan terus belajar dan berinovasi. Jadi, pendakwah itu harus mempunyai semangat yang tinggi dalam menyampaikan dakwahnya melalui media. Harus mempunyai kreativitas yang tinggi sehingga
konten dakwahnya itu dapat diterima oleh banyak orang. Nah, kemudian solusi selanjutnya itu berkolaborasi dengan ahli media, kemudian melakukan evaluasi kinerja secara berkala. Nah, tibalah kita di akhir pembahasan nih teman-teman, yaitu kesimpulan. Jadi, kesimpulan dari materi mengenai media dalam dakwah ini adalah media memiliki peran yang sangat penting dalam menyampaikan pesan-pesan dakwah kepada masyarakat secara luas dan efektif. Namun, dalam penyampaian ini juga terdapat berbagai macam tantangan seperti kontennya tidak sesuai, respon negatif, serta tantangan teknis lain yang perlu diatasi. Nah, untuk mengatasi berbagai macam tantangan tersebut diperlukan pemilihan konten yang tepat, penguatan edukasi, serta peningkatan akses dan juga teknis dalam menyebarkan dakwah melalui media. Dengan mengatasi tantangan tersebut dan menerapkan solusi yang tepat, media dapat menjadi sarana yang efektif dalam menyebarkan pesan-pesan agama dan juga nilai-nilai spiritual kepada masyarakat secara luas. Nah, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.